Kisah santri dari salah satu pondok pesantren ini patut diapresiasi dan diberi acungan jempol. Ia rela menempuh perjalanan selama berbulan-bulan menuju Mekah hanya bermodal sepeda kayu. Berangkat tanpa uang sepeser pun, pria asal Tegal Sari Banyuwangi ini memakai keahlian memijat untuk menyambung hidup selama perjalanan. Perjalanan panjang menuju Mekah menggunakan sepeda kayu dari Banyuwangi dilakukan Muhtadi, pria asal desa Karangdoro, kecamatan Tegal Sari, Banyuwangi. Ia baru saja tiba di Mekah hanya bermodalkan sepeda lipat dan memijat. Kisah inspiratif Muhtadi itu dimulai sejak Agustus 2024 lalu, di mana pada bagian boncengan belakang sepeda lipat bututnya itu ditumpuk logistik sebagai bekal ia menempuh perjalanan menuju Mekah. Tak dinyana, ternyata Muhtadi berangkat tak membawa uang sepeser pun sebagai modal di perjalanan. Keahlian memijat sewaktu ia menimba ilmu di pondok pesantren Darussalam Puncak jadi sendikan amunisinya selama ngontel. Setiap kehabisan bekal, Muhtadi mampir ke rumah warga maupun sesama alumni. Karena pantang bagi Muhtadi untuk meminta-minta, maka ia menggunakan keahlian memijatnya itu untuk menambal kebutuhan selama di perjalanan. Jalan Muhtadi ke Mekah tak mulus di awal, karena sesampainya di perbatasan negara Myanmar dan India, ia tak diizinkan masuk dan dipulangkan dari India ke Bali. Tapi peristiwa itu tak mencutkan tekadnya untuk ke Mekah. Justru tekadnya makin membesar dan ia pun mengayuh kembali sepeda ondalnya dari Banyuwangi ke Mekah. Muhtadi yang kembali berangkat hanya bermodalkan memijat dan sepeda lipat, kali ini mengambil rute yang berbeda dari perjalanan pertama yang melintasi Sumatera. Karena ia lebih memilih rute ke Batam via kapal laut. Sesampainya di Batam, Muhtadi singgah sementara untuk mencari modal dengan jadi dukun pijat musiman di tanah Batam. Setelah modal terkumpul, ia pun melanjutkan perjalanan via Malaysia dan Thailand. Hambatan yang pernah ia alami di perbatasan Myanmar India berhasil ditaklukkannya, yang artinya kegagalan di awal ternyata berbuah manis di akhir, dan Muhtadi pun akhirnya bisa melintasi perbatasan dua negara itu. Muhtadi mengaku selama menempuh perjalanan jauh dan bahasa yang beda di tiap negara, praktis ia menggunakan aplikasi Google. Hasilnya, 4 hari sebelum Ramadan tiba, Muhtadi akhirnya sampai di tanah Makkah. Ka'bah yang ia impikan sewaktu kecil kini terlihat nyata di depan matanya. Ya kalau ceritanya sih mulai kecil itu udah ada niat mau ngontel tuh karena tetangga itu masih kecil, namanya anak kecil ya. Tetangga itu ada yang berangkat haji tapi jual tanah. Nah sedangkan saya sendiri rumah aja nancep di tanah orang gimana mau jual tanah. Ya akhirnya muncul niat pertama kali itu. Infonya sempat sampai India, yang pertama itu dideportasi ya? Deportasi apa seperti apa? Bukan, karena kan memang Burma itu kan konflik ya. Di Burma itu konflik nggak bisa dilewatin. Dan saya pengen waktu itu ngejar untuk bulan haji di Mekah gimana tuh. Pokoknya pengen cepat Mekah. Kalau lewat India bisa, tapi waktu itu konfliknya Pakistan sama India. Terus Iran juga lagi panas-panasnya sama Israel. Jadi nggak bisa dilewatin. Sulit. Bisa kalau dilewatin juga bisa, cuman banyak rintangan. Berangkat lagi yang kedua, proses perjalanannya seperti apa? Bisa digambarkan sedikit? Kalau itu kan udah pengalaman ya. Langsung motong jalan karena udah Sumatera udah pernah. Nanti pulang tetap gowes atau pesawat atau seperti apa nanti pulangnya ke Indonesia? Tetap bawa sepeda. Cuman tersinggahnya itu di antara mungkin saya mau ke Palestina atau ke Yaman atau itu Turki, itu ntar kita singgah-singgah gitu, insya Allah. Untuk mencari rutenya sampean tak gimana, Mas? Nah sekarang mah gampang, ada Mbak Google. sekarang mah gampang, ada Mbak Google. Dari bahasa juga sama.
Saya juga bingung awal itu pun kalau bahasa translate tuh orang Thailand yang nyuruh itu dengan bahasa Inggris yang agak saya pahami dikit-dikit. Jadi suruh-suruh download translate. Sebelumnya ya hanya isyarat aja. Apa kayak umpamanya beli obat nyamuk gatal-gatal di jalan apa ini pada bengong mereka di market tuh bengong ya, kita ini aja pakai suara aja ngik langsung gigit plek langsung takokin alah itu paham mereka udah. Ajaibnya selama perjalanan maupun setibanya di Makkah, Mutati tak henti-hentinya mengirimkan uang kepada istri dan 1 anaknya. Bahkan, ia kini bisa mengontrak sebuah bangunan dekat dengan Masjidil Haram. Bersama 5 warga negara Indonesia lainnya, ia sekarang tinggal dan menetap sementara di Arab Saudi sambil mencari tambahan biaya untuk pulang ke tanah air. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Nasional TV melaporkan.